Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurifana Renisa dengan NIM 24210101018. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Dalam makalah ini saya membuat latar belakang, yaitu filsafat memiliki peran krusial dalam mengkaji berbagai persoalan global kontemporer seperti kebebasan, hak asasi manusia, demokrasi, dan kemajuan peradaban. Selain itu, filsafat juga berperan dalam menentukan sikap terhadap perkembangan sains dan teknologi modern, serta menghidupkan kembali diskursus metafisika, terutama dalam konteks filsafat ketuhanan. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan yang bermakna bagi kehidupan manusia. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara baru yang baru dibangun pada tahun 1945, tetapi Indonesia sudah berkembang dari ribuan tahun sebelumnya. Bangsa Indonesia sendiri telah berkembang selama ribuan tahun sebelumnya dalam perjalanan sejarah dan budaya bangsa terhadap suatu jiwa bangsa atau Volgates yang menjadi akar dari kebudayaan nasional di era modern. Esensi jiwa bangsa ini dikenal sebagai Pancasila. Soekarno yang menggali konsep dari Pancasila tersebut menegaskan bahwa Pancasila berakar dari lapisan budaya tertua bangsa yang disebut Proto-Indonesia. Pancasila memiliki dua dimensi, yaitu sebagai pandangan hidup bangsa dan memandang dunia atau yang sering kita sebut dengan world view. Pancasila juga dapat dipandang sebagai sebuah world view atau filsafat. Sebagai filsafat bangsa, Pancasila sejatinya menyatu dengan jiwa bangsa. Dalam kapasitas sebagai world view atau filsafat, Pancasila menjadi kerangka acuan intelektual dan kognitif bagi pola pikir bangsa yang dalam ranah keilmuan terintegrasi dalam sistem filsafat yang kredibel. Substansi material berasal dari berbagai ajaran, kebijaksanaan dalam budaya etnik dan agama, serta mungkin juga dari kekayaan alam Nusantara yang luas. Aset pengetahuan ini memberikan kerangka untuk identifikasi dan sistematisasi, misalnya dalam aspek ontologis, epistemologis, atau dalam studi filsafat komparatif. Filsafat dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah falsafah, yaitu butir-butir kebijaksanaan tersebar dalam suatu kebudayaan yang disebut sebagai filsafat non-eksplisit. Tingkatan kedua, yang secara tegas menyatakan asumsi, aksioma, dan argumentasi yang jelas. Tingkatan ketiga yang disebut sebagai filsafat kritis, yang merupakan filsafat yang telah matang. Adapun rumusan masalah yang saya buat dalam makalah ini. Yang pertama, apa peranan falsafah Pancasila dalam hukum nasional? Apa peranan falsafah Pancasila dalam hukum nasional? Saya akan menjelaskan itu. Di era modern ini, semua negara membangun pembangunannya dengan menjaga struktur kehidupan nasional dan sistem pemerintah. Sistem mental ini terstruktur dan terhubung dengan sistem pemikiran seperti teologi, sistem visi, masyarakat, dan gerakan politik. Konsep Pancasila berkembang dalam kebudayaan. Gagasan Pancasila, visi hidup, dan semangat bangsa membentuk jati diri bangsa. Keutuhan dan kekuatan bangsa dalam kebudayaan dan dunia modern menjadi sumber motivasi dan semangat juang bangsa Indonesia. Pemikiran Pancasila secara teori dan konstitusi dikembangkan untuk mewujudkan sistem hukum Indonesia yang dapat disebut serupa dengan sistem hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, tercapainya pemerintah negara Republik Indonesia yang bersatu sebagai bangsa yang mandiri, merdeka, dan bersatu. Bangsa
yang baik dan adil akan terwujud dengan menjaga kesatuan, sistem hukum, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga harus dimutakhirkan secara berkala, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, sesuai dengan budaya dan kebutuhan masyarakat di mana ia dilayani, serta peraturan perundang-undangan yang terus diperbarui. Pancasila harus menjaga kerangka ideologi, budaya, dan asal-usul nilai. Pancasila menjadi dasar lahirnya sumber perkembangan konstitusi di Indonesia. Termasuk pada Undang-Undang Dasar 1945. Shahranwet menyebut pemerintah yang disebut pemerintahan konstitual di Indonesia adalah pemerintahan konstitual yang berdasarkan pada Pancasila. Menurut Shahranot, konsep hukum berdasarkan Pancasila didasarkan pada analisis kinerja tindakan dan tindakan penguasa. Maksudnya di sini adalah analisis pekerja atau yang sering kita sebut adalah penelitian. Jadi, hukum-hukum di Indonesia harus diteliti dulu. Termasuk memastikan bahwa tindakan penguasa itu melanggar hak dan kewajiban pemiliknya, hak anak-anak, dan melanggar hak asasi manusia dan kewajiban penguasa. Hak dan kepentingan anak, tanggung jawab untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban anak, pengaruh penguasa yang mewakili kepentingan dan kepentingan masyarakat perorangan. Oleh karena itu, apabila terjadi konflik antara keduanya, penguasa dan masyarakat terjadi konflik, penguasa dan masyarakat akan menjamin perlindungan hukum berdasarkan Pancasila. Perhatian terhadap bobot teks Pancasila antara lain. Yang pertama, Pancasila sebagai bobot pemikiran sosial Indonesia yang diciptakan oleh para pendiri. Kedua, identitas hukum internasional. Senin, Selasa, Pancasila tidak boleh ditinggalkan. Pelaksanaan khususnya berkaitan dengan pemerintah dan larangannya, dan hanya sanksinya akan menentukan aturan utama bagi anggota. Ada 5 Pancasila dan ada 5 Pancasila dalam Pancasila. 5 Pancasila besar. Nilai-nilai pokok Pancasila adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai manusia yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran Pancasila di dalam era globalisasi atau dalam zaman modern ini. Globalisasi mempunyai dampak yang besar terhadap banyak negara di dunia. Setelah mulai memahami adat istiadat, pengetahuan, dan budaya masing-masing negara, mulai menyebar ke banyak negara. Sebenarnya, pengertian globalisasi tidak mempunyai definisi yang spesifik, selain definisi kerja yang sederhana. Itu juga tergantung pada apa yang kita rasakan. Dunia didefinisikan sebagai tatanan sosial, sejarah, atau alam yang tujuannya adalah untuk menyatukan semua negara dan masyarakat di dunia, untuk menciptakan tatanan baru atau kesatuan keberadaan dan hidup berdampingan dengan menghilangkan kondisi lokal, ekonomi, dan sosial. Penerapan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Sebagai dasar negara, Pancasila penting untuk dijawab secara cepat karena Pancasila dapat digunakan sesuai dengan pemikiran pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia hendaknya memiliki pemahaman yang baik tentang Pancasila agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seiring berjalannya waktu, nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya akan larut dalam berbagai praktik manusia di Indonesia, selain itu sudah sedikit demi sedikit menghilang. Selain itu kita memasuki dunia industri, globalisasi di mana pembelajaran dan inovasi ilmiah terus berlanjut sampai sekarang. Itu tumbuh dengan cepat. Kemajuan mekanis di zaman peradaban dapat menghancurkan nilai-nilai Pancasila.
Di era globalisasi, semua komunitas dan sistem keagamaan dari negara yang jauh dari Indonesia dapat dengan mudah masuk ke Indonesia tanpa mediasi. Bagaimana cara menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda? Yang pertama, kita harus menerapkan kepada generasi muda bahwa nilai Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita harus menerapkan kepada mereka bahwa Tuhan hanya ada satu. Dan kita harus menerapkan kepada manusia di era globalisasi ini atau manusia pada zaman modern ini, kita harus menerapkan nilai sosial atau nilai bermusyawarah, atau sering kita kenal dengan manusia tidak bisa hidup sendiri karena manusia itu butuh orang lain. 5 unsur Pancasila bukanlah hal yang baru dalam kerangka pemikiran daerah Indonesia, namun telah diusung oleh masyarakat Indonesia sejak lama dan selalu ada. Inilah unsur-unsur yang ada dalam jiwa bumi manusia setiap orang. Selain itu, dalam teori pemerintah, Pancasila merupakan asas pemerintah. Sebagai pengiring Pancasila yang hakiki, manusia mempunyai kekuasaan yang mutlak meliputi kesatuan, kuadrat, jiwa, dan raga. Pancasila adalah sila sentral pemerintah Indonesia, falsafah yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Dari situlah muncul konsep semangat persatuan, wujud persatuan dan kesatuan dalam membela tanah air. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai filosofis dan menjadi landasan standar sejarah di Indonesia. Pada dasarnya, semua rekomendasi di Indonesia berlandaskan Pancasila. Bagaimana konsep falsafah hukum Pancasila? Masyarakat Indonesia yang hidup dalam satu prinsip nilai-nilai agama dihadapkan pada nilai-nilai baru. Keterkejutan dan kehebohan munculnya gagasan-gagasan dan nilai-nilai baru yang menjadikan Pancasila sebagai konstitusi tidak menjadi bidang kajian hukum di banyak fakultas hukum. Ibarat barang antik yang tidak menarik bagi ahli hukum, ide kebebasan yang liberal mempengaruhi kekuatan hukum Indonesia. Menurut pendapat hukum, Pancasila mempunyai dua aspek, stabilitas dan kekuatan. Hukum Tuhan tidak dapat diubah karena pengetahuan tentang keberadaan Tuhan bersifat pasti dan tidak dapat diubah. Nilai kedua, ini merupakan nilai yang paling kasat mata dan bersifat simfonis dari nilai-nilai Pancasila pada umumnya. Mustahil gagasan percaya kepada Tuhan tidak pernah muncul dalam hubungan antar manusia. Tuhan tidak bisa lepas dari perlindungan hak-hak masyarakat. Karena penopang utama adalah perlindungan hak asasi manusia. Sebaiknya kata kebebasan diganti dengan kata-kata kebebasan dalam hukum. Ruang bersama ini memiliki satu tujuan. Kebersamaan sektor ini adalah lingkungan dinamis yang memungkinkan kolaborasi antara individu dan tim. Di negeri ini, masyarakat Indonesia telah menyadari pentingnya konstitusi Pancasila sebagai kenyataan, agar masyarakat Indonesia memahami kedudukannya dalam Tuhan dan kesatuannya dengan sesama. Masyarakat Indonesia dianut oleh kedua nilai tersebut, sehingga ketika undang-undang menolak konsep keberagaman agama atau sosial, maka hal tersebut menyimpang dari undang-undang itu sendiri. Undang-undang tersebut mengajarkan bahwa ia lahir dan tumbuh bersama semangat bangsa. Semangat bangsa Indonesia menciptakan undang-undang yang sesuai dengan semangat bangsa Indonesia. Tidak mudah memahami nilai-nilai konstitusi Pancasila sebagai nilai-nilai pokok hukum. Nilai-nilai hukum Barat yang penting dimasukkan ke dalam konsep ini. Apa tindakan yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan semangat juang negara Indonesia dalam aspek Pancasila sebagai pandangan hidup negara? Yang pertama, adapun kegiatan penguatan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah
beragama. Agama adalah suatu sikap atau perilaku yang berupaya melaksanakan ajaran agama, mendengarkan, menghormati, memberkati dalam kegiatan keagamaan. Yang kedua, kejujuran. Kejujuran adalah perilaku yang didasari oleh upaya untuk menjadi orang yang jujur dalam perkataan, perbuatan, dan tindakan. Yang ketiga, toleransi. Toleransi adalah sikap dan tindakan seperti perbedaan agama, ras, suku, keyakinan, sikap, dan praktik masyarakat tersebut. Yang keempat, disiplin. Disiplin berarti menunjukkan perilaku yang pantas dan mengikuti berbagai peraturan dan ketentuan. Yang kelima, agility atau yang sering kita sebut dengan kerjasama. Agility adalah wujud upaya mengatasi berbagai kendala terkait tugas dan menyelesaikan tugas secara optimal. Yang keenam, kreativitas. Kreativitas adalah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menciptakan sesuatu yang baru dari diri Anda yang sekarang. Yang ketujuh, kemandirian. Kemandirian merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam melaksanakan tugas. Yang kedelapan, demokrasi. Demokrasi adalah cara berpikir, berperilaku, dan bertindak yang konsisten dengan menghormati hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain. Yang kesembilan, minat kewirausahaan dan bekerja selalu mencari pemahaman yang lebih dalam dan luas tentang apa yang dipelajari. Yang ke-10, semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan adalah cara berpikir, bertindak, dan berpikir yang lebih sesuai dengan kebutuhan bangsa dan pemerintah daripada kebutuhan rakyat golongan. Misalnya, ikut serta dalam kegiatan amal untuk membersihkan lingkungan. Yang ke-9, patriotisme. Patriotisme adalah pemikiran, perilaku, dan tindakan yang mewujudkan atau menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan rasa hormat yang mendalam terhadap bangsa. Ke-12, pengakuan atas prestasi atau yang kita sebut dengan apresiasi terhadap prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong seseorang untuk menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Apakah falsafah Pancasila bersangkutan dengan agama? Pasti jawabannya iya, karena segala apapun pasti ada landasannya dengan agama. Wacana Islam melalui nilai-nilai Al-Quran dan Pancasila sebagai filsafat di Indonesia baik untuk dikaji dan dijadikan alat analisis dalam artikel ini karena Al-Quran merupakan sumber rujukan tertinggi dalam bidang tersebut. Kedaulatan adalah hakikat ketuhanan yang bersemayam dalam hakikat ruh dan jiwa. Ketiadaan Tuhan berarti tidak perlu bergantung pada kekuatan apapun di luar diri kita. Manusia bertindak berdasarkan kebutuhan, keinginannya sendiri, serta menyangkal keberadaan dan pekerjaan Tuhan bagi dirinya sendiri. Konsep keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan landasan pertama bagi hubungan manusia dengan Tuhan sebagai satu realitas. Sila kedua, Pancasila dilambangkan dengan rantai emas dengan latar belakang merah. Rantai tersebut terdiri dari cincin persegi dan lingkaran yang saling terhubung. Pada tema kedua ini, sebagai warga negara, kita diminta untuk memahami bahwa semua orang itu sama, sehingga hendaknya kita saling mencintai. Relevansi pemikiran Munawwir Ghazali Pancasila dengan falsafah Pancasila. Salah satu aspek sejarah pemikiran politik Islam yang masih kontroversial adalah persoalan hubungan Islam dengan negara. Pembahasan itu terutama mengenai persoalan sistem politik yang baik. Islam adalah sebuah nama yang tidak memisahkan persoalan agama yang nyata dengan persoalan nasional dunia, yang ternyata diterima oleh hampir seluruh umat Islam. Permasalahan muncul ketika tidak adanya gagasan tentang keberadaan sistem politik Islam atau negara dengan struktur formal yang terstruktur. Padahal, perdebatan mengenai hubungan agama dan negara bukanlah hal yang unik. Pendapat nasional sebagai intelektual Islam muncul mengenai persoalan pemerintah, padahal para intelektual muslim memahami bahwa tujuan utama kemerdekaan adalah mewujudkan negara yang bebas dan kondisi kolonial. Menurut Abu Ala Maududi tentang hubungan Islam dan negara, Islam adalah agama yang benar dengan petunjuk yang mengatur seluruh aspek kehidupan.
termasuk dunia politik, khususnya dunia politik. Menurutnya, harus ada sistem hukum yang baik sejak masa Khalifah Rasyidin dan model atau sistem hukum yang sesuai dengan Islam. Ada berapa pemikiran tentang falsafah Pancasila? Ada 4 pemikiran. Yang pertama dari Sudiman Kartohardjoprajo, yang kedua dari Noto Nagoro, yang ketiga dari Dri Jakara, yang keempat dari Soekarno. Bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Yang pertama, mengamalkan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa berarti mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan penggunaan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari adalah untuk mengetahui apakah keadaan mental, pikiran, dan tindakan kita sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tercantum dalam pendahuluan dan ketentuan Undang-Undang tahun 1945 yang tidak lain. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan tindakan sederhana yang menunjukkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Dalam teori nilai Spenger-Moliana 2024 menjelaskan bahwa hakikat keenam nilai tersebut mewakili tipe kepribadian tertentu, nilai untuk mempertimbangkan dan membuktikan kebenaran suatu hal. Menurut Muhammad Rajadi, pengertian prinsip etika adalah suatu hukum dasar yang kita yakini tidak dapat ditolak, sehingga dapat menjadi pedoman dalam berbagai bidang. Prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan mencakup nilai-nilai kemanusiaan, khususnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, memperlakukan orang lain dengan adil. Oleh karena itu, pada prinsip sistem pendidikan nasional harus mempunyai semangat dan mencerminkan jati diri, watak, dan tujuan bangsa, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat dan asas Pancasila. Tentu saja ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai, terutama nilai-nilai yang meliputi kualitas intelektual, nilai-nilai keilmuan, dan nilai-nilai moral, dan nilai-nilai agama, dan yang kesemuanya terangkum dalam halaman tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan manusia yang sebaik-baiknya. Cara berpikir inilah yang memungkinkan orang berkembang dalam memiliki pandangan dunia serta berdekatan sistematis terhadap kehidupan. Ide ini diungkapkan dalam sistem berpendidikan untuk memfasilitasi tujuan berpendidikan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.